Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santika Amelia Putri, NRP 3321-6027 dari kelas 1 D4 SDA. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir statistika dasar dengan judul Analisis Pengaruh Salary, Age, Level, Car, Zip Code, dan Brand terhadap jumlah kredit menggunakan regresi linear berganda. Tujuan dari proyek ini adalah untuk memprediksi pengaruh variabel salary, age, level, car, zip code, dan brand terhadap variabel kredit dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Dataset terdiri dari data kuesioner para responden. Metodologi analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen X1, X2, sampai Xn dengan variabel dependen Y, maka data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut. Dengan keterangan Y adalah variabel dependen atau nilai yang diprediksikan, X1 dan X2 sama dengan variabel independen, A sama dengan konstanta nilai Y apabila X1, X2 sampai Xn sama dengan 0, dan B yaitu koefisien regresi atau nilai peningkatan ataupun penurunan. Sumber data, di sini data yang digunakan yaitu data market research, kemudian sumber datanya dari Kaggle, dan linknya yaitu kaggle.com. Dimensi data, dataset di sini memiliki 9.868 jumlah data dengan 7 variabel. Salary yaitu gaji tahunan yang tidak termasuk bonus, kemudian age adalah usia, level adalah tingkat pendidikan tertinggi yang diperoleh, car adalah merek mobil utama, kredit adalah jumlah kredit yang tersedia, zip code adalah beberapa daerah yang tersedia, dan brand merupakan merek laptop. Penetapan variabel di sini tipe variabelnya yaitu salary, age, dan kredit merupakan numerik, dan level, car, zip code, brand merupakan kategori. Penetapan variabel di sini saya menetapkan variabel dependennya adalah kredit dan independennya adalah salary, age, level, car, zip code, dan juga brand. Kemudian langsung saja di sini saya menuju ke RStudio. Di sini yang pertama yaitu membaca data. Di sini saya menggunakan data frame untuk memanggil data yang digunakan, yaitu di sini dengan file complete response dan juga survei incomplete dalam variabel training data dan juga testing data. Di sini saya juga menggunakan hit untuk memanggil data yang bagian atas. Kemudian dikeluarkan output sebagai berikut. Kemudian pada pre-processing data, di sini saya menggunakan SumIsNa di sini untuk mengecek apakah terdapat data yang kosong, dan dihasilkan dari output di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat data yang kosong. Kemudian statistik deskriptif. Di sini saya menggunakan names, str, dan juga summary, sehingga dihasilkan untuk names dihasilkan nama-nama variabel di sini yaitu salary, age, level, car, zip code, kredit, dan juga brand. Kemudian STR dihasilkan di sini data frame-nya dengan
9.898 jumlah data dan dari 7 variabel. Yang mana di sini pada awalnya tipe data berupa numerik untuk salary dan juga kredit, dan integer untuk age, level, car, zip code, dan juga brand. Untuk summary, di sini untuk variabel salary dihasilkan nilai minimumnya yaitu sebesar 20.000, kemudian mediannya 84.950, kemudian meannya yaitu 84.871, dan juga maksimumnya yaitu 150.000. Kemudian dari age di sini minimumnya yaitu 20, kemudian mediannya 50, meannya 49,78, dan maksimumnya yaitu 80. Kemudian levelnya di sini minimumnya 0, kemudian mediannya 2.000, kemudian meannya 1.993, dan maksimumnya 4.000. Dan untuk car, zip code, kredit, dan juga brand sebagai berikut. Kemudian di sini digunakan X faktor untuk mengubah tipe variabel ke dalam bentuk vektor, karena variabel level, brand, car, dan zip code merupakan data kategori. Jadi di sini diubah karena data-data tersebut seharusnya merupakan data kategori. Kemudian di sini saya melakukan pengecekan kembali dengan menggunakan str di sini untuk mengecek kembali apakah tipe variabelnya sudah berubah ke dalam bentuk data kategori atau belum. Dan bisa dilihat di sini bahwa tipe variabelnya sudah berubah. Kemudian pada tahap pemodelan, di sini pada model pertama, saya menggunakan variabel salary, age, level, car, zip code, kredit, dan juga brand terhadap variabel kredit, dan dihasilkan di sini banyak variabel yang tidak memenuhi atau tidak berkorelasi dengan variabel kredit. Sehingga saya melakukan pemodelan ulang. Di sini saya menggunakan variabel salary dan juga age terhadap variabel kredit, dan dihasilkan di sini variabel yang berkorelasi yaitu variabel salary dan juga intercept, di mana interceptnya kurang dari 2 pangkat minus 16 dan juga salary-nya yaitu 0,0125. Sehingga di sini saya melakukan pemodelan yang ketiga. Oh ya, sebelumnya di sini untuk menghasilkan visualisasi datanya, di sini saya menggunakan plot pada pemodelan kedua. Untuk model kedua, dihasilkan sebagai berikut. Kemudian untuk pemodelan ketiga, di sini saya menggunakan variabel salary dan age dengan menghilangkan atau mengabaikan intercept. Sehingga dihasilkan outputnya untuk salary dan age berkorelasi dengan kredit, yaitu dengan p-value-nya yaitu kurang dari 2 pangkat minus 16. Dan pemodelannya untuk mode ketiga sebagai berikut. Kemudian untuk residual di sini
Kemudian di sini dilakukan pengujian di mana karena tadi pada pemodelan sudah didapatkan bahwa yang paling berkorelasi yaitu pada modul ketiga, sehingga di sini dilakukan pengujian pada modul ketiga. Di sini untuk lili tesnya menghasilkan p-value kurang dari 2,2 pangkat minus 16, atau di sini dapat disimpulkan bahwa p-value-nya kurang dari 0,05 yang berarti data tidak berdistribusi normal. Kemudian untuk normalitas dengan plotnya dihasilkan sebagai berikut. Untuk Vicky plotnya. Kemudian untuk homoskedastisitas, untuk menguji identik dari nilai residual, digunakan uji homoskedastisitas. Uji ini digunakan dalam uji residual untuk melihat apakah variansi atau keragaman dari residual dipengaruhi oleh faktor lain atau tidak. Kemudian di sini dihasilkan BP-nya yaitu 3,0397, kemudian DF-nya 1, dan P-value-nya 0,08125, di mana kurang dari 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual mempunyai variansi yang konstan atau homogen. Kemudian untuk no autokorelasinya menggunakan DW test yang Darby-Watson test, di mana DW-nya yaitu 1,9708, kemudian P-value-nya yaitu 0,07293, di mana dapat disimpulkan bahwa tidak ada karena kurang dari 5%, maka disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi dari nilai residual. Kemudian untuk no multikoliniaritas menggunakan VIF, di mana dihasilkan salary-nya yaitu 3,909735 dan H-nya bernilai sama yaitu 3,909735. Sehingga dapat disimpulkan VIF-nya kurang dari 10 sehingga tidak memiliki multikoliniaritas. Kemudian langkah selanjutnya yaitu di sini saya menggabungkan antara data training dan data testing menggunakan Erbin. Sehingga dapat dilihat bahwa korelasinya di sini sebagai berikut antara salary dan S-nya yaitu 0,007241 sekian, salary kreditnya minus 0,013895449, kemudian antara H salary yang ini yaitu 0,0724168, H-nya 1,0 sekian, kemudian kreditnya minus 0,002899305, dan yang lainnya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian untuk visualisasi datanya di sini menggunakan ggplot, di mana untuk X-nya yaitu salary dan Y-nya yaitu kredit, dihasilkan bahwa terdapat korelasi antara salary dan kredit sebagai berikut. Kemudian untuk visualisasi datanya antara X-nya dengan H dan Y-nya dengan kredit dihasilkan sebagai berikut. Di sini evaluasi yang dihasilkan yaitu evaluasi dari analisis ini adalah banyak variabel yang tidak bisa digunakan karena tidak berkorelasi, dan yang bisa digunakan hanya variabel salary dan juga age.
Dan untuk kesimpulannya, disimpulkan bahwa analisis yang dilakukan masih belum bisa maksimal karena banyak variabel yang tidak digunakan dan data yang digunakan masih kurang cocok untuk analisis regresi linear berganda. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.